Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 8 episode 11. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wajah Lindong pada saat ini terlihat sangat kaget, dan dia pun pada saat ini melirik wajah Shuro. Sesaat kemudian, Lindong pun mengalihkan pandangannya. Di luar pada saat ini Lindong mungkin terlihat tenang, tapi di dalam hatinya, dia sungguh sangat terkejut setelah tangannya bersentuhan dengan tangan Shuro. Karena Lindong merasakan energi Yuan yang sangat besar dan juga menakutkan di dalam tubuh Shuro. Energi Yuan ini bahkan jauh lebih kuat dari milik Lindong. Dan yang dia rasakan ini hanya sebagian saja. Karena itu, belum sepenuhnya diketahui oleh Lindong. Kini Lindong tidak menyangka bahwa gadis yang seumuran dengan Qintan memiliki kekuatan yang tersembunyi yang sangat menakutkan. Lindong kemudian melirik Shuro yang pada saat ini sedang menikmati daging panggang dengan ekspresi wajah polos seperti anak kecil. Dan menurut Lindong, gadis ini benar-benar mampu menutupi dirinya dengan sempurna. Lindong pun kini kembali mengambil daging panggang dan dia kemudian memberikannya pada Sukui dan juga Liuya. Setelah itu, mata Lindong pun melihat tajam pada mata Xiaodiao seolah memberikan sebuah kode. Xiaodiao yang paham dengan maksud tatapan mata Lindong karena indera tajam milik Xiaodiao sudah pasti bisa merasakan hal aneh dari Shuro. Yang kemudian, Xiaodiao pun mengangguk pada Lindong. Dia memberikan isyarat agar dirinya berhati-hati dengan Shuro karena Xiaodiao sendiri pada saat ini tidak mampu mengukur kekuatan Shuro. Itu artinya Shuro bahkan lebih kuat dari Xiaodiao. Setelah memberikan isyarat, Xiaodiao pada saat ini termenung dan dia berkata dalam hati, jika kepolosan Shuro hanyalah sebuah akting, maka kemampuan aktingnya benar-benar sempurna. Bahkan Lindong telah menunjukkan sikap baiknya pada gadis ini. Xiaoyan yang dari tadi diam saja, dirinya pada saat ini mampu menangkap ekspresi terkejut di wajah Lindong. Dan kemudian Xiaoyan sedikit maju untuk bersiap melakukan pertarungan jika ada serangan dadakan. Shuro yang sudah menghabiskan dagingnya, dia pun pada saat ini melihat Lindong dan dia tersenyum. Yang kemudian dirinya berterima kasih pada Lindong. Lindong pun juga membalas senyuman dari Shuro. Setelah itu, Lindong menundukkan kepalanya melihat api unggun yang ada di hadapannya. Setelah Lindong melihat Sukui dan juga Liuya telah menghabiskan daging panggangnya, kini Lindong pun mulai berbicara. Ngemeng-ngemeng, mengingat kekuatan dari adik Shuro, gelombang iblis di pegunungan ini seharusnya tidak menjadi ancaman buat kalian bertiga, bukan? Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Lindong, suasana pun menjadi sunyi dalam sekejap. Dan tatapan mata dari Sukui pada saat ini terlihat tajam karena dia terkejut dengan ucapan dari Lindong. Sementara wajah Shuro kini telah memucat dan dia kemudian bergeser mundur ke belakang Sukui. Melihat gerak-gerik mereka, Xiaodiao dan juga Xiaoyan pada saat ini terlihat terkejut dan juga bingung. Setelah perubahan ekspresi dari wajah Sukui, dia pada saat ini menatap tajam ke arah Lindong dan kemudian mengatakan, apa yang saudara Lindong ketahui? Dengan nada acuh tak acuh, Lindong pun berkata, energi mentalku bisa dibilang lumayan. Oleh karena itu, aku bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam tubuh adikmu Shuro. Aku tidak peduli dari mana kalian berasal, tapi aku tidak suka dijadikan target permainan orang lain tanpa alasan. Di medan perang kuno ini, kalian seharusnya paham dengan kehati-hatianku. Liuya yang mendengar kata-kata Lindong, dirinya kini marah dan mengatakan, apakah kau pada saat ini berpikir bahwa kami memiliki rencana yang tersembunyi? Mendengar ucapan dari Liuya, Xiaodiao pun menjawabnya dengan nada yang sinis. Lalu hal apa yang ingin kami percayai dari kalian? Siapa yang tidak waspada ketika sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya tiba-tiba datang mendekati kami? Terlebih lagi, salah satu dari kalian memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, namun dia berpura-pura menjadi gadis yang polos dan lemah. Alis mata dari Sukui pada saat ini menyatu, ekspresinya juga berubah total. Sedangkan Shuro masih dengan tingkah polosnya,
Tapi saat ini sorot matanya merah menunjukkan ketakutan karena trio Lindong sudah menaruh rasa curiga padanya. Sesaat kemudian, Sukui pun menghilangkan ketegangan pada dirinya dan kini dia mulai berbicara. Fakta bahwa kalian bertiga menaruh curiga bahwa kami memiliki motif yang tersembunyi adalah hal yang normal. Penglihatan saudara Lindong memang benar. Tubuh adikku memang memiliki kekuatan yang besar, tapi itu bukan kekuatan miliknya. Lebih tepatnya, belum menjadi miliknya saat ini. Adikku Shuro sangat berbakat, dan dia adalah orang yang paling menonjol di kerajaan King besar kita. Namun karakternya terlalu lemah, dan jujur saja, dia tidak cocok di medan perang kuno ini. Hal itu dikatakan oleh Sukui sambil mengelus kepala adiknya. Sukui kini berkata kembali, beberapa waktu yang lalu kami salah masuk ke wilayah medan perang kuno. Awalnya kami pikir bahwa kami akan menemukan semacam harta warisan, namun ternyata kami tidak menemukan apapun. Meskipun begitu, kami tidak pergi dengan tangan kosong, karena satu-satunya hadiah yang telah kami dapatkan adalah Shuro yang tidak sengaja membuka segel dan menarik kekuatan besar yang telah hilang masuk ke dalam tubuhnya. Lindong pun kini tampak bingung, dan sesaat kemudian dia menyadari sesuatu. Selama ini, Lindong telah berjuang mati-matian untuk meningkatkan kekuatan. Namun Shuro yang tidak sengaja membuka segel, dia mendapatkan kekuatan besar yang bahkan Lindong merasa sulit untuk menghadapinya. Sementara Xiaodiao pada saat ini mengerutkan keningnya saat dirinya menatap Shuro. Sementara Sukui pada saat ini masih menjelaskan, kekuatan ini sangat misterius dan luar biasa. Jadi kami tidak bisa menyelidikinya, dan Shuro juga tidak mampu mengendalikannya. Meskipun begitu, kami tahu bahwa ini adalah kekuatan yang baik. Selama kekuatan ini masih berada di dalam tubuh Shuro, lama-kelamaan dia pasti akan bisa mengendalikannya. Namun karena kekuatan ini juga, kami bertiga telah menjadi sasaran dari beberapa orang yang menginginkan kekuatan ini. Dan kita tidak punya pilihan lain selain kabur. Apa yang terjadi hari ini sebagian besar karena kami dikejar oleh mereka yang ingin merebut kekuatan milik Shuro. Kami bertiga tidak memiliki niatan buruk terhadap saudara Lindong dan juga yang lainnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kami tidak akan berbuat masalah. Dan setelah gelombang iblis ini surut, kami juga akan segera pergi. Lindong pun kini kembali melihat Shuro. Sementara gadis itu juga menatap Lindong dengan mata yang terlihat ketakutan. Dilihat seperti itu oleh Shuro, Lindong pada saat ini merasa bersalah di dalam hatinya karena telah memiliki pikiran buruk, menilai Shuro berpura-pura menjadi orang yang polos. Tiba-tiba saja, Xiaodiao yang dari tadi judes dan galak, pada saat ini dia menjadi hangat dan kemudian berkata, "Hahaha, tidak apa-apa, saudaraku Lindong memang telah banyak ditipu oleh orang, jadi dia pada saat ini hanya paranoid saja. Dan dia akan sensitif saat menghadapi situasi seperti ini." Lindong pun kini kaget dengan perubahan sikap dan juga ekspresi dari Xiaodiao. Tapi tidak ada orang yang bisa memahami Xiaodiao lebih dalam selain Lindong. Karena sejatinya, Xiaodiao adalah orang yang sangat licik yang tidak tertandingi. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak ada manfaatnya. Menyadari perubahan sikap dari Xiaodiao ini, Lindong paham jika pada saat ini Xiaodiao pasti telah menemukan sesuatu. Trio Sukui kini juga menyadari perubahan sikap dari Xiaodiao karena dia dari tadi dingin dan kemudian menjadi sangat ramah. Trio Sukui pun dengan canggung kini melihat ke arah Lindong karena mereka tahu bahwa Lindong adalah jantung dari kelompok ini. Dilihat oleh trio Sukui, Lindong pun kini menangkupkan tangannya dan dia berkata, "Aku terlalu paranoid sebelumnya, jadi aku minta maaf jika diriku ini dan juga saudara-saudaraku telah menyinggung perasaan kalian." Melihat Lindong meminta maaf, Sukui pun berkata, "Saudara Lindong terlalu sopan. Kami sudah sangat berterima kasih karena bisa menghindari gelombang iblis di tempat ini." Dan Shuro pada saat ini lega karena ketegangan pada akhirnya telah mereda dan salah paham ini juga telah diselesaikan.
Namun Suro masih menjaga jarak dari Lindong, sedangkan matanya sesekali melirik Lindong. Sikap Suro ini membuat Lindong senang, karena di medan perang kuno, ini adalah pertama kalinya Lindong melihat gadis yang naif seperti Suro. Xiaodio yang pada saat ini sambil memainkan api unggun, dia pun mulai berbicara. Jika aku tidak salah, kekuatan besar yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuhnya adalah emblem roh yang ditinggalkan oleh praktisi yang kuat. Benda ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namun jika itu bisa dikendalikan, maka pemiliknya akan bisa mencapai langit hanya dalam satu langkah saja. Namun jika tidak, maka pikirannya akan secara diam-diam diserang dan kemudian dikuasai oleh kekuatan dari emblem roh. Hal itu seperti merpati yang akan merebut sarang murai. Ekspresi wajah Sukui berubah saat dirinya mendengar ucapan dari Xiaodio, karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini sangat berbahaya. Xiaodio kini kembali mengatakan, aku harap gadis itu bisa mengendalikan kekuatan ini, karena ini adalah kesempatan yang besar yang dicari oleh orang lain, tapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Lagi pula, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Semuanya akan datang dengan harga dan juga resiko. Tiba-tiba saja, dengan penuh semangat Suro mengatakan, aku akan mengendalikan kekuatan ini, dan aku akan melindungi kakak Sukui dan juga kakak Liuya. Ucapan dari Suro membuat Lindong dan juga Xiaodio tercengang, karena gadis ini memiliki semangat yang besar di dalam hatinya. Pada saat ini trio Sukui dan juga trio Lindong beristirahat. Seiring berjalannya waktu, langit pun mulai terlihat kemerahan, karena Fajar telah muncul sambil menangis dan berkata, cinta memang tidak selamanya indah, tapi saya punya perjuangan, setidaknya dihargai. Gelombang iblis pun kini telah menghilang, dan trio Sukui berdiri sambil mengatakan, saudara Lindong, terima kasih untuk tumpangan malam ini. Kita tidak bisa berlama-lama di tempat ini, dan kita akan segera pergi. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Suro kini melambaikan tangannya pada Lindong dan dia berkata, kakak Lindong, kakak Linyan, kakak Lindiao, kita pergi dulu ya, jaga diri kalian baik-baik. Kepolosan Suro itu membuat Xiaodio tidak sengaja mengangkat bahunya. Setelah trio Sukui pergi, Lindong pun tetap duduk dan belum ada tanda-tanda akan meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba saja Xiaodio pada saat ini mengatakan mereka telah diincar, dan Lindong pun mengangguk ketika mendengar ucapan dari Xiaodio. Kemudian Xiaodio kembali mengatakan potensi gadis ini tidaklah buruk. Jika dia dipupuk dengan baik, prestasinya di masa depan pasti akan sangat tinggi. Sangat disayangkan jika pohon muda yang bagus seperti itu harus mati di tengah pertumbuhannya. Lindong pun kini melihat Xiaodio, kemudian dengan santai membuang kayu kecil yang dia pegang untuk memainkan bara api unggun. Di satu sisi, Xiaoyan memegang tongkat hitamnya, dan kini Lindong pun berdiri. Dia pun tersenyum lalu berkata, ayo kita pergi. Selama ini kita telah banyak menghajar orang, tapi kita belum melakukan kebaikan untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ini akan jadi kesempatan kita untuk berbuat baik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada saat ini trio Lindong akan mengikuti trio Sukui dan menyelamatkan nyawa mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shop.